semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Abdiantono dengan NPM 240, 420, 10, 150 dan rekan saya ini Rizky Ramadan dengan NPM 240, 20, 10, 290. Nah, jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu pemilik usaha yang berkecimpung di bidang apa ya, Pak? Di bidang ekspedisi. Oke, bidang ekspedisi untuk memenuhi tugas KSB kita. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu, mungkin sebenarnya bisa perkenalan dulu dan dijelaskan tentang profil usahanya. Oke. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, saya adalah Bayu Chandra. Saya merupakan direktur dari CV yang bermitra dengan ekspedisi JNT Cargo yang berlokasi di Merakura, Tuban, Jawa Timur dengan kode JNT TBN 13A. Jadi awal mula JNT ini terbangun itu baru tahun kemarin, baru ada 1 tahun kecil lah, tanggal 15 Maret 2025. Jadi saya itu tertarik untuk bermitra dengan JNT Cargo ini sebelumnya karena saya merasa demand pada perusahaan ini tuh sangat tinggi karena sekarang kan apa-apa sudah serba online ya. Kayak mulai ada belanja online dan lain-lain. Sosial media pun sekarang sudah menyediakan fitur untuk belanja online ya. Jadi saya merasa kayak perusahaan ekspedisi ini pasti akan memberikan memberikan untung, memberikan omset yang sangat meyakinkan gitu kan. Karena untuk kebutuhannya udah pasti ada ya. Iya. Yang butuh. Jadi menyesuaikan sama pasar zaman sekarang. Jadi untuk profil bisnis masnya ini, Mas Bayu ya kalau saya. Iya, Mas Bayu ini. Jadi kita nih misal aku juga misal dari Tuban, aku ingin ngirim paket bisa langsung ke tempatnya. Iya, bisa. Nah, selanjutnya di sini akan membahas mengenai finance dan strategi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Kumar ini dengan NPM akhir 154 dan saya Dara Rizalda dengan NPM akhir 031. Dan di sini saya akan ini mengetahui lebih lanjut mengenai terkait finance-nya. Saat ini kan harga BBM itu kan lagi naik ya, otomatis biaya operasional itu naik. Terus bagaimana perusahaan ekspedisi itu menjaga agar omset dan keuangan itu tetap stabil? Oke, jadi ini yang di-highlight dari BBM-nya ya, naik ya. Kita juga sebelumnya sudah mempertimbangkan ini bersama. Kita juga sudah melalui ini beberapa kali soal kenaikan biaya operasional, kenaikan BBM. Jadi untuk strategi dari kita untuk kenaikan harga BBM itu adalah kita melakukan yang pasti kita melakukan efisiensi ulang. Jadi kita itu berunding bersama untuk menentukan rute ulang. Bagaimana rute itu dilakukan supaya lebih hemat BBM. Dan mengenai untuk pertanyaan yang terakhir tadi? Bagaimana perusahaan itu menjaga agar omset dan keuangan itu tetap stabil? Untuk menjaga kestabilan omset sebenarnya kita itu selalu memperluas pasar. Jadi kita itu selalu mengajak kerja sama orang-orang di sekitar kita, pengusaha-pengusaha di sekitar kita, mereka yang memiliki e-commerce, para UMKM yang mau melakukan ekspedisi. Jadi kita itu selalu bekerja sama dan memberikan layanan yang terbaik untuk mereka, memberikan harga yang terbaik, memberikan promo. Jadi meskipun harga operasional itu meningkat, kita itu tetap memiliki omset yang stabil. Nah, jadi selanjutnya nih Mas, saya akan bertanya-tanya tentang strategi bisnis dari perusahaan JNT Cargo Ya. Masnya. Jadi pertama, saya mau bertanya nih, ekspedisi di Indonesia itu kan bukan kan masih banyak, jadi persaingannya itu berapa? Nah, kalau dari perusahaan Masnya nih, gimana sih cara menghadapi perang harga dengan kompetitor tanpa mengurangi kualitas layanan? Seperti yang saya bilang tadi ya, kita itu selalu berkompetisi dengan cara memperluas pasar dan juga tanpa mengurangi layanan sedikit pun ya. Di sini kita meng-highlight bahwasanya memang harga itu penting, harga itu menentukan untung rugi dari perusahaan. Tapi pelanggan, kita kalau melihat dari sisi pelanggan juga pasti akan mempertimbangkan soal kepercayaan dari jasa yang akan mereka pakai. Jadi kita di sini itu untuk berkompetisi kita pastinya akan selalu memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Kita tuh selalu memberikan ketepatan untuk pelanggan, apalagi soal tanggung jawab itu, karena tanggung jawab itu menurut saya adalah hal yang paling nggak bisa dibeli dengan harga lah menurut saya ya. Ya, jadi kita itu selalu tetap memprioritaskan pelanggan. Soal harga itu kita tetap memberikan harga yang ya tetap berkompetitif, tapi dengan mungkin promo-promo pada pelanggan-pelanggan yang loyal. Kira-kira tantangan terbesar apa yang dihadapi perusahaan ekspedisi dengan kondisi ekonomi yang sedang mengalami di Indonesia? Mungkin dari yang terlihat aja ya, kenaikan BBM. Kenaikan BBM itu apalagi kenaikannya sangat drastis ya. Sedangkan kita di sini tuh memang selalu berpatok pada kendaraan ya. Kita selalu menggunakan bahan bakar pada setiap kinerja kita. Jadi yang paling terasa itu adalah peningkatan operasional. Dan untuk kedua adalah dengan kelemahan ekonomi yang saat ini terjadi, otomatis juga minat belanja masyarakat itu juga akan menurun karena masyarakat juga akan menghemat untuk menghadapi perekonomian yang lagi kacau ini. Oke, baik semuanya. Saat ini kita akan lanjut kepada pertanyaan pada
bijak sumber daya manusia dan juga pemasaran. Tapi sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu nama saya Somania dari Sakti ini yang hadir 160 dan rekan saya. Aku di mana dengan yang makin gue sebenarnya salah. Oke, untuk yang pertama ini saya akan bertanya terkait sumber daya manusia di perusahaan dari JNT Group. Di era saat ini kan, kebutuhan pengiriman barang itu kan semakin tinggi ya, karena e-commerce sekarang itu kan juga lebih banyak lagi melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya, belum lagi yang melalui website. Terus kemudian aktivitas bisnis juga sangat-sangat cepat gitu, apalagi dengan adanya FOMO itu biasanya orang-orang kayak lebih ada yang tertarik ini jadi pengen cepat. Terus dengan banyaknya pesanan yang harus diproses setiap hari, bagaimana sih perusahaan itu mengatur pembagian SDM dan juga sistem kerja agar operasional itu tetap berjalan lancar, efisien dan juga pengiriman itu bisa tetap tepat. Oke, jadi sebenarnya di perusahaan itu sudah membagi semua karyawan itu sesuai dengan job desk dan jadwal masing-masing yang sebenarnya sudah sangat terstruktur ya. Tapi di samping itu juga kita itu tetap mengandalkan komunikasi antar pekerja supaya semuanya itu bisa tetap terkondisikan, semuanya tetap bisa terkoordinasikan. Terlebih lagi soal pengiriman, soal penerimaan layanan, penerimaan paket, terus pensortiran. Jadi semuanya itu bisa sesuai tepat dengan waktunya. Jadi kita tidak mengurangi pelayanan sedikit pun. Apalagi sekarang JNT itu ada teknologi otomatis seperti scanning otomatis, sortir otomatis yang nanti sudah langsung tercatatkan di komputer. Jadi lebih efisien ya dalam Aku mau beralih ke sisi dari pemasaran dan dari standar. Ya. Dari kualitas standar di industri kargo ini kan gampang bisa berubah. Ya. Bahkan harga ongkir yang selisih sedikit pun bisa mengaruhi pelanggan untuk beralih ke kompetitor lainnya. Nah, aku mau nanya, bagaimana sih Mas Bayu ini menanggapi kondisi seperti itu untuk menjaga kualitas pelanggan agar tetap menggunakan jasa JNT Kargo? Di pandangan perusahaan kami, untuk menjaga loyalitas pelanggan itu adalah sama dengan kita itu harus meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan. Karena meskipun mungkin banyak orang yang tergiur harga murah, saya yakin dari mata pelanggan pun juga mereka bakal memikirkan resiko ke depannya. Apakah jasa yang saya akan pakai ini bisa bertanggung jawab? Apakah jasa yang akan saya pakai ini bisa menyampaikan paket dengan tepat waktu? Apakah jasa yang akan saya pakai ini mudah untuk dihubungi dan mudah untuk bertanggung jawab? Jadi sebenarnya di sini untuk persaingan dengan ekspedisi lain kita tetap selalu meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. Mungkin dari memberikan harga promo, kita juga memberikan komunikasi pada para pelanggan. Jadi kita itu sebenarnya di perusahaan itu menjaga baik komunikasi kita dengan para pelanggan. Mungkin kalau kita misal ada pelanggan yang loyal ya, kayak mereka itu biasanya ngirim sesuatu, kita akan tanya apakah ada paket yang perlu dikirim hari ini dan lain-lain. Seperti itu. Oke, baik Mas Bayu, mungkin dari kelompok kami cukup sekian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang dilakukan dari kelompok kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga terima kasih sekali dengan Mas Bayu karena sudah menyempatkan dan memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber dari kelompok kami dan membantu tugas kebijakan dan strategi bisnis kami. Dan untuk teman-teman yang menonton, semoga melalui wawancara ini kita bisa menambah relasi, menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan terkait strategi dan juga kebijakan bisnis. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Kak Bayu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.